Nikita Mirzani bukanlah sosok asing di telinga masyarakat Indonesia. Selain dikenal sebagai aktris yang kerap membintangi film layar lebar, perempuan berusia 36 tahun itu juga lekat diingatan publik karena berbagai kontroversi dalam hidupnya. Mulai kisah percintaannya hingga perseteruannya dengan sejumlah selebriti. Dan berikut kami rangkum kisah dramatis perjalanan hidup Nikita Mirzani. Kisah cinta Nikita memang penuh dengan drama. Pernikahan pertamanya dengan seorang laki-laki bernama Naseru diketahui hanya seumur jagung. Dari pernikahannya itu, Nikita dikaruniai anak pertama yang diberi nama Laura Meizani atau akrab disapa Loli. Butuh waktu 6 tahun bagi Nikita untuk melabuhkan hatinya kembali pada seorang pria. Dan kali ini pilihan Nikita jatuh pada Sajat Ukra, seorang bankir berkewarganegaraan Selandia Baru. Dari pernikahan keduanya itu, selebriti yang kerap disapa Nyai ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Aska. Namun sayang, pernikahan keduanya kembali harus kandas di tengah jalan. Tidak hanya bercerai, Nikita juga dilaporkan oleh mantan suaminya itu karena menghalanginya bertemu dengan anaknya. Nikita pun ditetapkan sebagai tersangka atas perilakunya tersebut. Di pernikahan ketiganya, kontroversi kembali terjadi, bahkan bisa dikatakan lebih tragis dari sebelumnya. Rumah tangga yang seharusnya dilalui dengan kasih sayang, justru diwarnai dengan permusuhan setelah kembali bercerai dengan suami ketiganya, Dipo Latif. Nikita kembali ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan mantan suaminya itu atas kasus penganiayaan dan penggelapan. Dari perbuatannya itu, Nikita dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Enggak ada yang halang-halangi. Cuman ngeri aja kalau ketemu sama dia tuh orangnya kan temperamental ya. Emosinya tinggi, nggak bisa ngontrol gitu. Kata-katanya terlalu kasar. Soalnya dia juga pernah pukul Niki di depan anak Niki yang pertama dan di depan adik Niki yang terakhir gitu. Jadi Niki nggak mau terjadi itu lagi, makanya diawasin. Dia tuh selalu kalau ketemu maunya berdua aja sama Aska, nggak mau ada yang lain. Kan takut dibawa kabur gitu. Soalnya kan hamil dari 1 bulan sampai lahiran semuanya biaya sendiri, ngerawat sendiri. Tiba-tiba udah jadi bagus begitu, anaknya ganteng. Tiba-tiba mau diambil, jangan dong, jangan berani-beraninya. Langkain dulu mayat Eke. Kalau di luar negeri kan banyak masalah malah makin terkenal. Enggak, tapi biasa. Dia tahu tentang kakak. Tahu Niki awasin gel, terus pernah kena prostitusi online, tahu semua. Jadi nggak, biasa aja. Jadi suami yang kedua aja tuh susah banget kan untuk gimana Niki kan gitu. Jadi mungkin mereka nih kayak mau menyusun rencana apa Niki nggak tahu gitu. Tapi kalau udah bertemu di belakang sih kayaknya ya ngapain juga gitu kan. Toh ini kan juga bukan urusan dari si Dipo gitu. Kenapa dia juga mau ikut campur gitu kan. Toh Niki juga kalau dia punya masalah sama bini pertamanya Niki nggak pernah mau ikut campur. Tapi dia selalu pengen ikut campur urusan Niki yang manapun dia pengen ikut campur gitu. Enggak lah, Niki mah bukan yang orang dikit-dikit lapor. Tapi kalau orang ke Niki pasti dikit-dikit lapor. Capek lah kalau berurusan sama pihak yang berwajib gitu. Pertama waktunya juga habis ya kan, buat ngurusin yang lain malah ngurusin yang nggak penting gitu. Kalau Niki mah nggak dikit-dikit lapor. Terlepas dari kisah percintaannya yang dramatis, kisah sepak terjangnya di dunia entertain juga tidak kalah menantang. Bukan Nikita Mirzani namanya kalau tidak dipenuhi dengan kontroversi dan perseteruan.
Seakan sudah mendarah daging, hobinya adalah ribut dan berseteru. Tidak ayal hal itu membuat Nyai sering mondar-mandir ke kantor polisi dan juga pengadilan. Bahkan catatan pernah menjadi warga binaan Rutan Pondok Bambu, rupanya tidak membuat Nikita berubah menjadi sosok yang lebih baik. Namun yang ada, Niki malah terlihat semakin menjadi-jadi. Niki juga dikenal sebagai artis yang sering mengomentari masalah dari selebriti lain, hingga berujung dengan konflik yang berkepanjangan, yang membuat dirinya semakin dicibir oleh warganet dengan predikat artis ratu sensasi. Aku mah gue layanin aja lah sekarang, lumayan kan, maksudnya daripada mereka pada beli followers kan kasihan juga kan, ya kan, mendingan gue ladenin ke sekarang, iya gitu aja, biar kita juga dapat pahala. Untuk siapapun sampah-sampah masyarakat, haraplah sadar diri gitu ya. Kalau mau berseteru, carilah lawan yang sepadan. Jangan Nikita Mirzani, susah gue terlalu kaya, semuanya sesuai fakta gitu kan. Jadi kasihan juga kalau gue mau lindes mereka gitu kan, nanti malu gitu keluar juga, tahu sendiri mulutnya Nyai kayak apa kan. Itu aja sih. Aduh, nggak ngerti kalau mereka itu udah nggak kenal. Tapi kalau artis-artis skuter itu kenal Nikita Mirzani wajar, karena kan Nikita Mirzani memang artis top terkenal di seluruh Indonesia, apalagi Asia, boleh dicek ya kan. Filmnya banyak, host programnya juga banyak, bukan sekedar jadi pemeran pembantu habis itu hilang, nggak gitu, banyak kok Niki. Meski sering membuat kontroversi hingga dirinya harus berurusan dengan polisi, namun siapa sangka di balik semua itu ada sisi lain dari seorang Nikita yang patut diacungi jempol. Ya, bagaimanapun juga Nikita adalah seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, layaknya orang tua pada umumnya yang akan selalu membela anak-anaknya. Itu jugalah yang dilakukan oleh Nikita saat membela dan melindungi anak-anaknya. Tentu publik masih mengingat saat Nikita berselisih dengan pengacara Indra Tarigan pada tahun 2019 lalu. Usut punya usut, Nikita begitu berang karena Indra Tarigan mengunggah wajah sang putri sulungnya di media sosial disertai kata-kata hinaan. Nikita kemudian melaporkan pengacara tersebut ke pihak kepolisian atas laporan pelanggaran UU ITE. Indra Tarigan pun divonis 6 bulan penjara akibat perbuatannya. Kasih sayang dan curahan cinta Nikita sebagai seorang single parent pada anak-anaknya terlihat begitu tulus. Itu tampak saat Nikita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, meski seringkali konflik dengan mantan suaminya tidak terhindarkan. Namun, semua permasalahan yang ia hadapi tidak menyurutkan niatnya untuk membahagiakan ketiga buah cintanya. Ya biasa, Niki kan emang entertainer ya kan. Kerjanya ya keluar masuk TV, infotainment, itu kan memang udah kehidupan sehari-hari yang nggak bisa lepas dari Nikita Mirzani. Bukan berarti karena adanya pemberitaan tersebut Niki nggak bisa ngurus anak Niki dengan baik. Buktinya Aska badannya bagus, pinter, semua fasilitas yang bagus-bagus Niki bisa kasih gitu. Sangat baik, bisa dilihat kok, bisa dibuktiin. Hamil dari 1 bulan sampai lahiran semuanya biaya sendiri, ngerawat sendiri, tiba-tiba udah jadi bagus begitu, anaknya ganteng. Hanya kan Niki bilang kalau mau hina Niki aja, tapi kalau udah menyangkut masalah prinsip hidup sama anak itu pasti bakalan Niki cecer orangnya, termana juga gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada seseorang memposting mengambil foto anak dia, terus foto itu di capture, terus dirubah, dikasih tulisan-tulisan yang tidak pada tempatnya, sehingga itu juga mempengaruhi Niki, keluarga Niki, juga khususnya terhadap anak Niki. Selama ini kan gue diem, dilaporin, gue diem itu bukannya diem aja, tapi gue menunggu waktu yang pas, momen yang pas, sampai gue bisa dapetin dia. Kalau dia kan ngelaporin gue semuanya hempas kan, nggak ada yang jalan. Nah, giliran gue yang laporin, gue dapet nih pasalnya oke segala macam gitu kan, insya Allah lah pokoknya
ntar lihat aja sendiri gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pokoknya masalahnya semua selesai. Udah mau ngasih semua pelajaran buat para sampah-sampah itu.